Apakah kesamaan Denny Siregar, Amin Rais, Rizik Syihab, dan Refly Harun? Jawabannya sederhana. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi menjelang berakhirnya masa kekuasaan sang presiden. Sebetulnya sih Jokowi itu tinggal menjabat selama 1 bulan. Tapi Denny, Rizik, dan kawan-kawan tak berhenti berusaha menghabisinya. Mereka seperti tidak ingin Jokowi nanti dikenang sebagai presiden yang baik. Jokowi harus diturunkan dengan penuh catatan hina. Denny sendiri menyebutnya sebagai proses pembusukan Raja Lama alias Jokowi. Lantas apa perbedaannya? Jawabannya juga sederhana. Denny Siregar dulu adalah pecinta Jokowi. Rizik Syihab dan Amin Rais dari dulu adalah pembenci Jokowi. Tapi kondisi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan mereka kini sejalan. Mereka berjuang di kubu-kubu yang berbeda. Tapi tujuan akhir mereka sama. Mereka harus menghancurkan Jokowi. Saya sebenarnya dulu mengenal dekat Denny di Cokro TV ini. Saya adalah seorang pengagum yang sangat menghormati Denny di masa itu. Tapi kemudian gara-gara Pilpres kami terpaksa berseberangan. Kami bahkan pernah bareng datang menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Tapi kemudian Jokowi dipinggirkan dan dikhianati oleh PDIP karena satu dan lain alasan. PSI, partai di mana saya berada, juga ditendang dan bahkan dilecehkan PDIP ketika PSI justru sedang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi pun bersatu dengan Prabowo. Saya di PSI tetap mendukung Jokowi dan kemudian mendukung pula Prabowo. Denny tidak terima dengan keputusan Jokowi, marah, dan sejak saat itu menjadi musuh Jokowi. Kalau Anda masih ingat, para pendukung PDIP di Cokro di masa lalu adalah Denny, Guntur Romli, Nong Darul Mahamada, yang saat itu adalah CEO Cokro, Eko Kuntadi, Mas Jopray, dan Iwan Chan. Ketika Cokro memutuskan untuk tetap mendukung Jokowi di akhir 2023, mereka ramai-ramai keluar dari Cokro. Mereka kemudian terlibat di kanal YouTube 2045 TV yang pro Ganjar dan kemudian menjadi anti Jokowi. Semula saya mengira seusai Pilpres selesai, Prabowo jadi presiden, Ganjar kalah, keadaan akan kembali berubah. Tapi ternyata harapan saya terlalu berlebihan. Kini 7 bulan setelah Pilpres selesai, mereka masih terus memburu Jokowi. Pada titik itulah Denny dan kawan-kawan kini sejalan dengan Rizik dan kawan-kawan. Kanal 2045 bisa jadi contoh bagaimana Denny dan kawan-kawan beroperasi. Kalau kita masuk ke halaman awal kanal tersebut, kita akan langsung membaca perkenalan diri mereka dengan bahasa yang sangat tegas. 2045 memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang dulu pendukung Jokowi tapi sekarang melawan Jokowi. Karena Indonesia jauh lebih penting dibanding Jokowi, tulis mereka. Jadi mereka tegas-tegas menyatakan sebagai pihak yang anti Jokowi, melawan Jokowi. Judul-judul videonya pun begitu tegas melawan Jokowi dan keluarga. Misalnya saja, video host Rini Budoyo pada 21 September berjudul Keluarga Jokowi tinggal dikelilingi orang-orang inkompeten. Lalu video Mas Jopray pada 20 September berjudul Nggak ada yang mau belain Jokowi lagi. Pada 19 September juga ada video Emak Vivin berjudul Klarifikasi ke KPK Kaisang Bohong atau Klarifikasi Kaisang bikin masalah makin runyam. Namun yang paling layak disaksikan adalah video Denny. Videonya berjudul Fufu Fafa dan Perang Kuasa. Dalam video yang ditayangkan 12 September itu, Denny bicara soal pembusukan terhadap Jokowi. Tidak sedikit pun tersisa rasa hormat Denny pada Jokowi. Denny menggambarkan bahwa pada periode kedua, Jokowi memamerkan kekuasaannya tanpa sungkan. Menurut Denny, Jokowi otoriter dan menghalalkan segala cara agar tetap berkuasa. Padahal kondisi Jokowi saat ini sebenarnya runyam. Raja Jawa ini, kata Denny, berada dalam situasi bebek lumpuh. Ini terjadi karena orang-orang terdekatnya sudah meninggalkannya dan mendekat pada raja baru, yaitu Prabowo. Masalahnya, sang raja baru menyadari bahwa si raja lama masih memegang kekuasaan. Ketakutan ini membayangi orang-orang yang terdekat dengan raja baru. Selalu ada kemungkinan terburuk karena si raja lama saat ini masih memegang kendali kekuasaan. Karena itulah kubu raja baru melakukan aksi-aksi untuk menghancurkan presiden yang lama. Raja baru ini merasa tak mudah untuk langsung berhadap-hadapan dengan raja lama.
Karena itulah, kata Denny, mereka melakukan pembusukan dengan cara membongkar satu persatu aib keluarga. Ini dilakukan agar rakyat merasa muak dengan raja lama yang selama ini mereka dukung. Isunya terentang dari Fufu Fafa, bisnis keluarga yang bangkrut, walau sudah disuntik ratusan miliar, barang-barang mewah, bau ketek, jet pribadi, dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, Denny berusaha membangun narasi bahwa kampanye hitam untuk menghancurkan reputasi Jokowi dilakukan seolah-olah oleh kubu Prabowo. Ini menurutnya adalah operasi untuk membusukkan nama Jokowi. Dan ini dilakukan karena sangat mungkin Jokowi akan melakukan langkah radikal membatalkan pelantikan Prabowo. Terus terang, saya sangat kecewa dengan sikap Denny ini. Buat saya berargumen bahwa aksi serangan terhadap Jokowi yang dilakukan dengan sangat hitam, penuh fitnah dan kebohongan ini dilakukan oleh tim Prabowo jelas mengada-ada. Prabowo dan Jokowi adalah dua sekawan yang kompak sejak 2019. Dan membayangkan Jokowi akan membatalkan pelantikan Prabowo adalah imajinasi liar yang sama sekali tak mengandung kebenaran. Dalam hal ini, Denny nampaknya tak jauh berbeda dengan anggota kubu anti Jokowi yang lain, yang seperti bersikap bahwa hanya ada satu kata, yaitu lawan. Dan yang dilawan adalah Jokowi. Sangat absurd dan menyedihkan. Sebagai pembanding, saya juga bisa menyebut apa yang terjadi pada kubu Rizik Syihab. Ini terkait dengan beredarnya narasi bahwa akan ada aksi 20.000 anggota pasukan berani mati bela Jokowi pada 22 September di daerah Jakarta Pusat. Sejak semula saya sudah menduga ini adalah aksi kampanye hitam untuk menjatuhkan nama Jokowi. Ternyata memang terbukti pada hari Minggu kemarin itu sama sekali tidak terjadi. 10 orang pun tak ada, apalagi 20.000. Tapi berita ini dengan mudah digoreng oleh Rizik Syihab, Amin Rais, dan influencer seperti Refly Harun. Rizik bahkan meminta umat Islam di Jakarta untuk mengasah golok mereka menghadapi aksi berani mati ini. Amin Rais juga menggambarkan Jokowi sebagai bebek lumpuh yang akan melakukan politik bumi hangus dengan aksi 22 September itu. Narasi Amin mirip dengan Denny. Menurut Amin, Jokowi akan menggalang kebulatan tekad untuk menunda pelantikan Prabowo dengan alasan ketidaksiapan pergantian kepemimpinan nasional. Luar biasa mengada-ada. Bahkan seorang Refly Harun pada 21 September membuat video di kanal YouTube-nya dengan judul "Terancam di penjara, Mulyono siapkan pasukan berani mati. HRS dan Amin Rais serukan ancaman perang." Di kolom komentar, para netizen melontarkan serangan yang tak kalah ganasnya. Ada yang menulis, "Saya sudah tidak sabar merasakan jihad fisabilillah yang difatwakan ulama-ulama garis lurus. Siap, Allahu Akbar." Atau ada yang berkomentar, "Yang setuju tangkap Mulyono dan seluruh anggota dinastinya serta kroninya agar menjadi pelajaran buat para pemimpin ke depan, ayo angkat jempolnya." Lantas ada juga yang berseru, "Umat Islam dari dulu hingga sekarang tidak pernah takut mati. Mati syahid atau hidup mulia adalah pilihan umat Islam. Jangan pernah macam-macam dengan umat Islam." Jadi pembusukan Jokowi seperti dikatakan memang benar terjadi. Dari Denny 2045 sampai Rizik, Amin, Refly secara kolektif mengeroyok Jokowi. Tapi seperti yang saya selalu percaya, mereka bisa berencana, tapi Tuhan juga yang akan menentukan. Karena itu, selama kita masih terus berpegang pada jalan lurus, jangan khawatir, kebenaran akan menang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.